What's up everyone and welcome back to my YouTube channel. Dan yang kali ini gue pengen ngebahas soal basic setting buat basic kamera setting sinematik ya. Jadi ada beberapa message di Instagram dan juga ada komen pengen tahu gitu settingan apa sih yang gue pakai kalau untuk filming gitu ya. Oke, jadi gue pengen jelasin ada 4 topik. Jadi topik pertama adalah ISO, kedua adalah shutter speed, keempat adalah aperture atau F ya biasa kalau kita lihat di lensanya, di lensa ya gitu, dan yang terakhir adalah white balance. Nah, pertama gue pengen bahas soal ISO. Nah, gue biasanya kalau untuk filming, gue mengikuti si native ISO dari si kamera. Jadi setiap manufaktur kamera itu mereka mempunyai native ISO yang berbeda. Contohnya seperti kamera yang sekarang rekam adalah Blackmagic Design 6K. Nah, dia punya dual native ISO, jadi native-nya ada dua ya, yaitu di 400 dan juga di 600. Bukan 600, jadi 3200 ya, jadi ada dua. Tapi kalau di kamera seperti DSLR ini, mereka cuma ada satu native ISO. Biasanya kalau Canon DSLR, mereka punya satu di 320. Kalau Canon yang di high-end, yang di tipe-tipe high-end kayak di Cinema atau C100 itu gue jujur nggak tahu. Tapi kalau DSLR seperti ini, mau 7D, mau 80D, mereka native-nya di 320. Jadi kalau bisa teman-teman stay di 320 itu ya. Kenapa? Dan native ISO itu apa sih gitu? Jadi si manufaktur itu percaya kalau kita stay di native ISO itu, kita bisa mendapatkan hasil gambar yang terbaik. Jadi seperti kayak dynamic range atau dengan dynamic range dengan noise yang minim ya. Jadi dari situ kita bisa dapetin hasil gambar yang baik gitu. Jadi stay di situ. Kalau teman-teman mau melampaui itu juga nggak apa-apa. Ya itulah kenapa mereka sediakan lebih dari itu kan. Jadi ada sampai 1000 gitu, bahkan ada yang sampai 200.000 gitu ya. Nah, ada yang harus diperhatikan tapi ya. Apa nih? Misal kalau teman-teman ISO-nya lebih tinggi, si footage ini bakal, let's say bahasa kasarnya jadi jelek ya. Jadi di situ kalau misalnya semakin tinggi ISO-nya, si video bakal memproduksi satu artifak yang namanya noise ya. Jadi dari videonya tuh yang bersih gitu ya. Jadi noise tuh seperti kelihatannya tuh kayak kesemutan di TV gitu. Kalau TV-nya hilang sinyal atau nggak ada saluran gitu. Nah, ini gue kasih contoh. Jadi teman-teman bisa lihat, gue tutup lensanya. Nah, teman-teman bisa lihat dari 100, ISO 100, nih, lihat kan bersih banget. Terus 400 ke native ISO Blackmagic. Habis itu kita masuk ke 1000, mulai ada ya, teman-teman bisa lihat. Dan juga ini langsung gue lompat ke terakhir ya, ke 25.000. Teman-teman bisa lihat ini noise banget, dan footage ini nggak bisa dipakai sama sekali. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, jadi itulah topik pertama soal ISO. Oke, berikutnya kita ngomongin soal shutter speed. Tapi berhubung kita lagi ngebahas soal basic setting, jadi gue nggak mau ngomongin begitu dalam soal shutter speed ya. Nanti teman-teman yang baru belajar banget, yang baru dari nol, pusing nanti mikirinnya. Jadi gue pengen ngomongin langsung aja. Shutter speed itu kalau ditemukan tergantung dari frame rates atau FPS yang teman-teman pakai. Misalnya teman-teman shoot 24 FPS. Nah, dari situ teman-teman double nomornya. Jadi 24 tambah 24 jadinya 48. Jadi shutter speed yang harus teman-teman shoot itu adalah 4/48. Tapi rata-rata kamera seperti ini, seperti 7D Mark III ini, mereka cuma ada 1/50, which is teman-teman boleh pakai tanpa masalah ya, perfectly fine. Nah, begitu juga kalau teman-teman mau shoot slow motion misalnya, let's say 60 frame per second, sama juga di double ya. Kalau 120 juga sama. Begitu juga bahkan untuk perfilman kalau misalnya kita shoot buat broadcast atau buat TV, biasanya pakai frame rate-nya 30 frame per second, mereka pun sama. Dari 30 frame per second di double jadi 60. Jadi shutter yang harus dipakai adalah 60, 1/60 ya. Nah, jadi itulah penjelasan soal shutter speed.
Oke, berikutnya kita akan bahas soal aperture. Jadi aperture ini biasanya kita tahu sebagai orang Indonesia, kita taunya sebagai f ya biasanya. Nah, mungkin teman-teman yang udah belajar fotografi atau yang mulai filming tahu ya, ini dia ada di mekanismenya, ada di lensa, tapi di aturnya bisa lewat kamera juga. Nah, jadi aperture ini dia itu, kalau gue ngerti, tapi kalau ngejelasinnya gimana ya. Jadi aperture itu dia, kita mengatur karena aperture ini dia seperti mata manusia, seperti matanya kamera ya. Jadi kita mengatur seberapa banyak cahaya yang akan masuk atau terekam di sensor, itu kita atur lewat aperture ini ya. Nah, jadi semakin kecil aperture ya, semakin gelap, semakin sedikit cahaya masuk. Semakin besar aperture-nya, semakin banyak cahaya masuk. Nah, contoh teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini f1, ini di f1,4 atau aperture di paling cepat, di bukan paling besar ya. Jadi dia menangkap banyak cahaya. Kalau gue turunin kedua, teman-teman bisa lihat semakin kecil. Ini 2,8 sekarang. Kalau gue tutup sampai ke 16, f16 ya maksimum, lihat semakin sedikit cahaya masuk. Let's say kita shoot satu model yang backgroundnya misalnya nggak ada apa-apa, atau misalnya hutan gitu ya. Kalau kita pakai f16 atau bukan yang paling kecil, itu udah pasti semuanya bakal terambil ya, jadi semuanya nggak bakal ngeblur. Kalau misalnya kita menggunakan aperture yang paling besar, paling cepat, seperti 1,4 atau 1,8, itu pasti semua di background ya bakal ngeblur, bakal halus ya. Jadi fokusnya cuma ke main model aja. Nah, jadi untuk aperture mungkin itu aja, karena gue yakin teman-teman banyak yang ngerti soal f ini juga ya. Oh, mungkin ada sedikit penjelasan aja, gue lupa. Tergantung kebutuhan juga ya. Teman-teman nggak bisa pakai semua itu, misalnya selalu pakai aperture yang tercepat, nggak gitu juga ya. Tergantung mood atau mood filmnya ya, maksudnya mood film yang teman-teman mau sampein ke penonton, itu tergantung sama teman-teman. Jadi nggak harus aperture pakai aperture yang paling cepat gitu kayak f1,4, nggak harus. Jadi bisa f4, bisa f8, semua kembali ke teman-teman lagi ya. Nah, jadi untuk tadi penjelasan soal aperture itu simple aja. Nah, berikutnya ini yang paling krusial menurut gue ya, yang paling penting, dan masih banyak filmmaker yang anggap remeh settingan yang satu ini, white balance atau Kelvin. Karena mereka biasanya suka langsung ditembak di auto biasanya. Banyak filmmaker yang melakukan hal seperti itu, gue juga nggak ngerti kenapa. Dan for goodness sake, jangan pakai auto white balance, please teman-teman. Jangan pakai. It's a terrible idea, don't use it. Jadi teman-teman harus pakai manual ya. Nah, jadi gue yakin banget teman-teman pasti banyak yang shoot di outdoor. Jadi settingan rekomendasinya apa white balance ini kalau misalnya kita shoot outdoor ya. Yang paling direkomendasiin dari gue ini biasa, dan bukan merekomendasi sih, tapi emang hukum, let's say hukum film. Jadi hukum filmnya adalah Jadi hukum filmnya kalau kita shoot di terik matahari, white balance ya biasanya di 5500 atau 5600. Nah, tapi kadang-kadang kalau gue personally kalau gue misal pengen moodnya tuh panas misalnya, atau misal kayak di film zombie atau segala macam, biasanya gue naikin bisa sampai 6000 atau bahkan 6500 ya. Jadi si footage-nya tuh panas banget, anget gitu. Nah, begitu juga kalau misal di senario lain, kalau teman-teman misalnya mau shoot di indoor biasanya ya, misal yang dicahayai lampu-lampu neon gitu. Nah, kalau lampu neon itu white balance-nya biasanya sih ya, kalau gue ntar 4000 atau 4400 ya. Terus kalau misalnya teman-teman shoot di kondisi ruangan dicahayai oleh lampu bohlam yang warna kuning anget, biasanya kalau gue di 2700 atau di 3000 ya. Karena gue selalu color grade di post pas di editingnya, jadi lebih enak di situ ya.
Oke, jadi itu semua keempat penjelasan yang gue udah jelasin tadi. Jadi let's say teman-teman semua udah ngerti nih. Step berikutnya masih ada ya, jadi kita belum selesai. Nah, jadi keempat elemen ini teman-teman udah ngerti ya. Nah, berikutnya challenge-nya apa nih? Teman-teman pergi keluar, coba shoot. Dan teman-teman ada pasti menemukan satu problem. Kalau misal teman-teman shoot di misalnya 24 frame per second, terus di ISO, misalnya di let's say kita bilang kita shoot dengan kamera Canon 70 Mark III ini. Teman-teman menggunakan frame rate 24 fps, terus ISO di 320, dan shutter speed 1/50. Berikutnya aperture di let's say 2,8. White balance ya 5500 pastinya ya. Nah, cuma satu challenge yang gue yakin, gue jamin teman-teman pasti akan hadapin, yaitu overexposure. Jadi itu terang banget ya. Answernya, jawabannya cuma satu, yaitu ND filter. ND filter. Teman-teman perlu ND filter ya. Jadi ini umpamanya seperti kacamata hitamnya lensa atau kamera gitu ya. Jadi ini juga aduh gue sampai gak tau pengen ngomong apa, karena jujur aja sih ya, masih banyak, bahkan teman-teman filmmaker yang di Indonesia masih banyak anggap remeh aksesoris satu ini penting banget ya untuk kalian ya. Jadi teman-teman yang kalau overexposure biasanya bakal naikin shutter speednya ya. Jadinya kalau teman-teman misalnya shoot pre-wedding misalnya, terus shutter speednya dinaikin jadi 1000 misalnya jadi 2000, kan aneh. Kita bukan bikin film perang loh. Jadi inilah jawabannya. Seperti teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini sedikit overexposure, dan ini gue tambahin ND filter ya. Ini variable ND filter. Jadi kelihatannya lebih perfect gitu, lebih rapih dan lebih ya rata gitulah. Jadi ya exposure lebih rata. Nah, jadi seperti itulah. Ini bener-bener penting. Jadi teman-teman please, kalau beli kamera, kalau jujur aja sih gue berani bilang, kedua selain beli kamera, beli ini. Nomor 2 nih ya, ini harus punya. Tapi juga teman-teman harus perhatiin. Jadi ini cukup, menurut gue ini ya kalau untuk yang budget nih lumayan sih ya. Jadi ini harganya sekitar 1 jutaan. Gue beli di Jepang sekitar 1 jutaan. Kalau di Indonesia mungkin ya, atau mungkin sekitar 700.000, 800.000 kali ya. Tapi teman-teman harus perhatikan kualitasnya juga ya. Dulu gue waktu beli di Indonesia, gue beli ada harga sekitar 160 ribuan ya. Jadi murah banget. Dan kualitasnya juga sama, nggak banget ya. Jadi kayak kalau murah ini tuh biasanya gampang lecet lah, atau misalnya gampang lepas si lensanya. Dan ini gue rekomen KNF Concept. Ini gue rekomendasi banget, ini bagus banget ya. Oke, jadi itulah untuk video untuk settingan kamera sinematik tadi, sebagai sedikit tambahan aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh komen di bawah atau kirim message atau DM di Instagram. Pasti gue balas ya, of course. Dan ya, gue sorry banget kalau bahasa gue belepotan, karena ya jujur gue masih belum biasa di depan kamera, tapi gue membiasakan diri. Jadi thank you so much for your support gue terus. Kalau teman-teman ada lagi-lagi, kalau teman ada pertanyaan, boleh gue rekomen di Instagram ya, karena gue selalu aktif di Instagram. Okay, that's it everyone. Thank you so much for watching and see you next time. Ciao.